Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini adalah pertemuan yang keempat, akuntansi keuangan kedua ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menginput data akunnya dan membuat laporan keuangannya ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya. Mata kuliah akuntansi keuangan kedua. Tujuan hari ini adalah mahasiswa mampu untuk menentukan perkiraan yang mempengaruhi transaksi dagang. Jadi mahasiswa dapat menentukan perkiraan yang harus dicatat ke debit dan kredit. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menampilkan laporan keuangan perusahaan dagangnya ya. Terus selanjutnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Jadi barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Karakteristik perusahaan dagang yaitu salah satunya kegiatannya membeli barang, menyimpan dan menjual kembali barang dagangannya. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Terus yang ketiga, keuntungan diperoleh dari penjualan seperti pembelian dan biaya dan operasional dalam perusahaan tersebut. Di sini ada contoh. Jadi pada waktu pembuatan data baru perusahaannya, misalnya buatlah file baru dengan nama UD Barokah ya. Terus di Jalan Karongsi Selatan ya, di Jawa Tengah, tahunnya tahun sekarang ya. Terus isi mata uangnya rupiah. Di sini kita pilih tombol ini ya, kita bisa pilih tombol new untuk membuat baru. Terus selanjutnya kita pilih ke bagian ini, tanda titik kotaknya ini ya, untuk namanya lokasi penyimpanannya. Terus kita bisa pilih namanya, di sini namanya dagang 1 grid ya. Terus selanjutnya di sini setelah kita pilih lokasi penyimpanannya, akan muncul seperti ini ya. Kamu bisa pilih passwordnya, kita masukkan di sini. Passwordnya adalah supervisor ya. Kalau sudah, kita oke. Baik, selanjutnya di sini kita pilih lanjut ya ke algoritmnya. Terus lanjut lagi, terus di yes. Terus di sini namanya UD Barokah, Jalan Karongsi Selatan, Semarang. Terus kita buat baru di sini ya, namanya saldo awalnya. Terus di sini ada data pelanggannya dari Tuan Bima, di alamatnya di Semarang. Terus ada nolnya Nabila, yaitu di Kendal ya, inisialnya. Terus di sini ada data pemasok ya, dan dengan namanya dari toko aneka, dialamatkan di Jalan Ungaran
ya, toko ABC di Jalan Majapahit dan toko Ada di Jalan Serawan. Terus selanjutnya seperti ini ya, maka muncul selamat datang seperti ini ya. Nah, kita selanjutnya adalah memilih daftar akun baru. Di sini kita pilih daftar akun kalau membuatnya ya. Di sini adalah daftar akunnya. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan nama-nama akunnya. Misalnya di sini ada contoh kas di bank dengan nomor akunnya 002 kas besar ya. Terus ada kas kecil dan kas di bank ya. Terus akun piutang dengan nomor 100302 dengan nama piutang usaha. Persediaan 1201 kertas dan ini plastik ya 02 dan 1203 koran. Nah, aktiva lancar lainnya 1301 perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Terus aktiva tetap 1702 itu toko dan 1701 ini adalah akumulasi perusahaan toko. Nah, terus akumulasi akun hutang, ini ada hutang usaha dan hutang lainnya. Terus hutang jangka panjang, di sini hutang modal. Terus ada ekuitasnya di modal barokah dan prevenya. Penjualannya di sini ya. Terus ada pendapatan, penjualan kertas, penjualan plastik dan penjualan koran, pendapatan lainnya dengan pendapatan lain-lain. Terus harga pokok penjualannya di sini ada harga pokok kertas, plastik dan koran. Bebannya ada biaya penyusutan, biaya perlengkapan, biaya iklan, biaya telepon, biaya air, biaya gaji dan upah ya. Terus ada biaya bunga dan biaya lain-lain. Contohnya seperti itu ya. Di sini adalah contoh-contoh daftar akun yang ada ya. Nanti kita akan juga contoh belajar membuatnya. Terus mengisi ke jurnal umum ya. Di sini adalah tampilannya, misalnya pada tanggal 2 April dibeli dari toko Aneka secara tunai. Dia ada kertas 120 di seharga 12.000, plastik 100 unit seharga 3.000, koran ya 100.000 ya 100 unit itu seharga 1.000 rupiah. Tanggal 3 April diberi perlengkapan toko ya secara tunai. Terus tanggal 4 dibeli perlengkapan dari kantor sebesar 500.000. Terus dari tanggal 6 April ya penjualan kertas secara kredit ya, itu sejumlah 30 unit seharga 15 juta. Tanggal 7 April ya penjualan berupa secara tunai ya, ada plastik ya sebesar 10 unit seharga 4 juta rupiah ya. Terus ada koran 40 unit seharga 1.500.000. Tanggal 9 April diterima pinjaman dari bank sebesar 4 juta rupiah. Terus tanggal 10 April disetorkan uang perusahaan sejumlah 4 juta rupiah. Ya. Di sini tanggal 15 ya, penjualan secara tunai. Terus tanggal 18 penjualan kertas sejumlah 50 unit ya. Seharga 15.000 ya. Terus tanggal 20 April dibayar gaji dan upah sebesar 3 juta rupiah. Terus tanggal 23 April penjualan tunai. Terus tanggal 24 April dibeli plastik ya seharga 100 unit. Terus tanggal 28 April penjualan koran sejumlah 40 unit ya. Diangsur ke hutang Aneka dengan jumlah 150 juta. Nah, di sini adanya contoh ya, kertas 120 unit, plastik dan koran. Terus tanggal 6 April penjualan kertas secara tunai sejumlah 30 unit.
ya, ada kas besar, penjualan kertas, harga pokok kertas, dan kertas. Nah, di sini adalah contoh pembuatan laporan keuangannya, ya. Ke laporan keuangan standarnya, ini nanti akan muncul di laporan neracanya, ya. Terus di sini ada aktiva lancar, ya, persediaan, aktiva tetap, ya, terus kewajiban sampai ke terakhirnya modal. Di sini laporan laba ruginya, terus UD barokahnya. Nah, baik, saya akan kasih contoh demonya, ya. Saya kasih contoh. Nah, yang pertama saya akan buka dulu ke akuritnya dulu, ya. Jadi pertama kali kita buka akuritnya dulu. Akurit. Nah, di sini adalah tampilannya ke tadi kita akurit, ya. Jadi kita yang pertama kita bisa pilih ke sini, ya, ke buku besar, ya. Nah, di sini ada daftar akun, laporan keuangan, sama bukti jurnal umum, ya. Nah, di sini ya pertama kita misalnya mau membuat daftar akunnya. Jadi misalnya buat daftar akun tuh di sini, ya. Kita bisa klik daftar akunnya. Nah, di sini sudah banyak sekali, ya, apa namanya, jenis-jenisnya, ya. Nah, contohnya saya mau membuat apa lagi? Contoh di sini daftar akun yang harus kita buat, contohnya, ya. Contoh plastik, ya. Misalnya saya membuat atau kas di bank, ya. Nah, misalnya kas di bank sudah ada, kas besar sudah ada, ya. Misalnya saya membuat kas kecil, ya. Misalnya membuat kas kecil, kita bisa tekan tombol di sini, ya, tombol new, ya. Di sini tekan tombol new. Nah, terus kita pilih di sini tipenya, akunnya adalah kas di bank. Namanya apa? Misalnya kas kecil. Kas kecil. Nah, seperti ini, ya, contohnya pembuatannya. Nah, terus saldonya kita nolkan dulu. Kalau udah kita bisa oke. Nah, nanti otomatis ya akan masuk, ya. Pak, kalau ini kalau tampilannya belum keluar, Pak, yang tadi kita input, ya. Karena kalau biasanya setelah kita input itu biasanya belum langsung muncul, ya, mahasiswa dan mahasiswa semuanya belum langsung muncul. Nah, bagaimana caranya supaya tampilan bisa muncul? Jadi kita pilih namanya perbarui, ya. Nah, kalau kita perbarui maka nanti di sini akan muncul, ya, kas kecil. Contohnya seperti itu, ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Selanjutnya kita mau membuat namanya plastik, misalnya. Di sini kan baru ada kertas, ya. Nah, kita membuat plastik, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita bisa pilih akunnya. Nah, plastik, ya, kita buat aktiva tetap dengan nama plastik, ya. Oke, kita isi namanya plastik. Oke, ini, ya. Nah, contohnya kalau sudah kita oke. Nah, setelah kita oke, ya, kita jangan lupa perbarui. Karena untuk apa? Supaya tampilannya data yang tadi kita buat itu dia akan langsung perbarui otomatis di sini, perbarui. Nah, maka nanti akan muncul di sini plastik, ya. Di yang tadi kita buat, ya, langsung kita perbarui, ya. Jadi langsung muncul namanya di sini plastik, ya. Baik, selanjutnya kita buat apa lagi? Contohnya koran, ya. Kita buat koran. Nah, kita buat namanya koran. Oke, ya, koran itu dia masuk persediaan. Jadi kita pilihnya itu persediaan koran. Nah, seperti
seperti ini ya, di persediaan koran. Tadi saya plastik tadi saya pilihnya Activa ini ya, maka harus saya ganti nih yang plastik ini. Cara mengubahnya bagaimana Pak? Nah, kalau tadi saya tipenya salah, misalnya tadi saya tipenya di sini kan Activa tetap ya, seharusnya kan di sini plastik tadi tipenya adalah persediaan. Karena tadi saya ngisinya salah, nah itu bagaimana cara menggantinya? Nah, itu mahasiswa bisa menggantinya ya dengan cara bagaimana? Tinggal kita klik bagian ubah. Nah, di bagian ubah kita pilih namanya di sini persediaan. Nah, ini kalau udah oke, nanti otomatis akan masuk ya, kertas sudah masuk, oke ya, koran juga sudah masuk. Jadi kita sudah masukkan ini kertas, plastik, koran udah masuk semuanya ya. Terus perlengkapan toko ya, di sini ada perlengkapan toko ya. Nah, di sini belum ada nih. Bagaimana cara ngisinya? Ya, cara mengisinya sama ya. Kita bisa pilih baru ya di sini. Activa lancar lainnya. Nah, kita isi namanya perlengkapan toko. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini perlengkapan toko. Kalau sudah oke ya. Kalau sudah perbarui, nah akan muncul seperti ini ya. Terus selanjutnya di sini perlengkapan kantor, Activa lancar lainnya perlengkapan kantor ya, kita tambahkan lancar lainnya, kita isi namanya perlengkapan kantor. Oke, sudah oke lagi, kita perbarui ya, muncul lagi di sini perlengkapan kantor, oke ya. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengisinya ya, pembuatan daftar akunnya ya. Nanti kalau ada yang kurang, nanti kita bisa mahasiswa tambahkan, bisa dipraktekkan di rumah ya. Tadi cara membuatnya bagaimana, bisa dipraktekkan. Terus kalau misalnya mau kita hapus bisa Pak? Ya tentu bisa. Misalnya mahasiswa sudah membuat ini perlengkapan kantor, nah mau dihapus bagaimana? Bisa. Misalnya perlengkapan kantor kita hapus ya, kita menghapusnya tinggal kita hapus ya, maka nanti otomatis perlengkapan kantor akan hilang ya. Kalau kita sudah perbarui ya tetap sama yang di barang ini, yang daftar akun yang sudah kita buat terus kita pilih hapus ya, otomatis dia akan terhapus ya. Terus kalau kita mau kembalikan lagi ya kita membuat lagi ya. Contohnya karena tadi perlengkapan kantor saya hapus, saya mau mengisi kembali ya, bisa di sini Activa lancar lainnya perlengkapan kantor. Oke, seperti ini ya. Ya, oke. Oke, kalau udah perbarui, nah maka muncul di sini perlengkapan kantor ya. Nah, sekarang ke dalam laporan keuangannya. Ke dalam laporan keuangan, mahasiswa bisa pilih ke buku besar ya. Kalau pembuatan jurnal umum itu sama ya, tadi kita buatnya ya. Di sini misalnya kalau membuat jurnal umum tadi ya, saya kasih contoh lagi. Misalnya pembelian apa ini, misalnya perlengkapan kantornya misalnya.
palang Oke, misalnya seperti ini ya, pelengkapan. Kita bisa pilih di sini pelengkapan kantornya. Sini kita masukkan 10.000, 10.000. Oke. Ya. Terus kita enter lagi. Ya, di sini kita munculnya kasih. Nah, karena kita isinya 100.000 ya, kita masukkan 100.000 ya. Jadi pelengkapan kantor debit kreditnya 100.000 ya. Kalau sudah simpan baru ya. Nah, sekarang ke laporan keuangannya. Jadi di sini ya ke buku besar, terus pilih ke namanya laporan keuangan. Di sini ada laporan keuangannya. Nah, di sini ada neraca standar ya. Ada induk kontrol ya. Misalnya pembuatan laporan keuangan standar, di neracanya seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Terus kita oke. Nah, di sini adalah tampilan pembuatan laporan neraca ya. Jadi mahasiswa bisa menyimpannya. Kalau sudah dibuat seperti ini, mau disimpan boleh ya. Misalnya, Pak, ini sudah dibuat, ini mau disimpan ya boleh, bisa disimpan ya. Misalnya menyimpannya bagaimana Pak? Ya, kita ada di sini adalah simpannya simpan ya, PDF file. Nah, nanti kita bisa simpan PDF file. Nah, contohnya dikasih nama laporan neraca ya, ini kalau udah di save. Sudah selesai ya. Jadi kita sudah belajar membuatnya, sudah menyimpannya. Baik, demikian dari saya pertemuan yang keempat ya, pembuatan daftar akun. Selanjutnya adalah laporan keuangan di dalam Akuret ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa dipertanyakan. Apabila tidak ada pertanyaan untuk pertemuan yang keempat ini, perkuliahan yang keempat, laporan keuangan akuntansi 2, saya akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.